Dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan pada pagi hari ini. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 118 ayat 24 berkata bahwa inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Amin. Bahwa alasan kita untuk datang pada pagi hari ini, alasan kita memuji dan meninggikan Tuhan pada pagi hari ini, bukan karena situasi yang kita dapat, bukan karena berkat yang kita peroleh, tetapi satu alasannya saudara adalah karena Tuhan. Amin. Hanya Dialah yang layak untuk menerima pujian dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih untuk segala hal yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Ups and down, Lord, we just want to give all the glory for you. Hanya karena Engkau yang layak untuk menerima semua kemuliaan dan kehormatan dari seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini, biar mata kami tertuju kepada Engkau ketika kami memuji dan menyembah Engkau. Dan biar iman kami dibangkitkan pada pagi hari ini. Karena Roh-Mu adalah Roh yang menghidupkan. Roh-Mu adalah Roh yang membangkitkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin.
Pujian bagi nama Engkau di tempat yang maha tinggi. Bagimu anak domba yang duduk di atas tahta. Bagi anak domba, come on, sing it out, yang duduk di tahta. Katakan hormat kemuliaan, hormat kemuliaan sampai selamanya, sampai selamanya. Katakan bagi anak domba, bagi anak domba, come on, sing, yang duduk di tahta. Katakan hormat kemuliaan, sampai selamanya. Come on, sing, bagi anak domba, bagi anak domba yang duduk di tahta, hormat kemuliaan sampai selamanya, sampai selamanya. Come on, one more time, say, bagi anak domba, bagi anak domba yang duduk di tahta, hormat kemuliaan sampai selamanya. Bergembiralah, bergembiralah, that's right, dia berfirman, whatever, katakan, bersorak-sorai, bersorak-sorai, bagi Tuhan, bergembiralah, bergembiralah, everybody, dia berfirman, bersorak-sorai, bagi Tuhan, seluruh bumi. Berikan sorak-sorangan. Dialog kita karena Dia yang layak untuk ditinggikan. Come on, come on. We give you praise, Lord. Kami berikan kemuliaan, kehormatan bagi Engkau, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Kau yang layak, Tuhan. Kau yang layak, Tuhan. Ketika kami bersuka cita, bukan karena kekuatan kami, bukan karena situasi yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan, biar pagi hari ini ketika kami memuji Engkau, sekalipun dalam keadaan yang tidak baik, kami berdoa biar iman kami bangkit dan mempercayai Engkau. Kau Allah yang sanggup menolong dan meneguhkan kami dalam setiap perjalanan kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu dan naikkan syukurmu kepada Dia pagi hari ini. Mari datang kepada Allah yang hidup itu. When the shadows all around consume me,
My sight is fading out, blinding. You remind me of your song, resounding. Oh, my soul will rise to sing. You command the winds to fade. Kau menenangkan hati kami, Tuhan. Still my heart with your embrace. I will say you are my peace. You are my peace. You anchor my heart. You won't let go. Your love holds me now. Say Jesus, Jesus, I adore. Oh, your joy comes through. Your grace is around. I will not fear. Yes, my strength is your love. Say Jesus, Jesus, I adore. Say when the shadows all around. Yes, that's you. My sight is fading out. My sight is fading out. Blinding. You remind me of your song. Resounding. Say, oh my soul will rise. Come on, sing it out. You command the winds to fade. Say you still my heart. You still my heart with your say. You command the winds to fade. You still my heart. You still my heart with your embrace. Say, you are my peace. Come on. You won't let go. Your love holds me now. Say Jesus, Jesus, I adore. Oh, your joy comes through. Say your grace is around. Say I will not fear. Yes, my strength is your love. Say Jesus, Jesus, I adore. Say you are my peace. You are my peace. You anchor my heart. You won't let go. Your love holds me now. Say Jesus, Jesus, I adore. Your joy comes through. Your grace is around. Will not fear. Yes, my strength is your love. Oh, Jesus, Jesus, I adore. Say Jesus, I adore you. Jesus, I adore. Jesus, I adore you. Jesus, I adore. Jesus, I adore you. Jesus, I adore you, Lord. Tuhan, ini menjadi doa kami pagi hari ini. Ketika kami menjadi lemah, biar Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kau Allah yang menakar lautan dengan tangan-Mu. Bahkan Engkau Allah yang membentangkan langit. Biar mata kami tertuju kepada Engkau, bahwa Engkau Allah yang sanggup bekerja di dalam setiap kelemahan kami, dalam setiap kemustahilan. Karena Engkau Allah yang ajaib. Who has wandered in the palms of His hand and knows every detail.
has marked of the hand with outstretched arms. Say the great I am. The great I am. Oh, who has marked, who has measured the water in the palms of his hand, and know every detail, and who has marked of the heavens with our stretched hearts, the great I am. Say, who has measured the water in the palms of his hands, and know every detail, and who has marked all the heavens with outstretched arms, the great I am, the great I am. Come on, one more time, sing. Who has measured the waters in the palms of his hand, and knows every detail. Who has measured marked all the heavens with outstretched arms? Say the great I am, the great I am. Kau damaiku selalu jiwaku, bukan aman dalam kasih-Mu. Katakan Yesus, Yesus ku sanjung. Oh, ku bersuka menyerahkanmu, takkan gentar karena kasih-Mu. Katakan Yesus, Yesus ku sanjung. Katakan kau damaiku, kau damaiku selalu jiwaku. Katakan ku kan aman dalam kasih-Mu. Yesus, ku bersuka oleh rahmat-Mu. Katakan takkan gentar karena kasih-Mu. Yesus ku sanjung. Yesus ku sanjung. Yesus ku sanjung. We adore you, Lord. We adore you. Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang hidup. Kau Allah yang hidup. Kau meneguhkan, kau membangkitkan. You are our peace. Kaulah damai kami, Tuhan. Kaulah sukacita bagi kami. Biar jiwa kami bangkit memuji Engkau pagi hari ini. Biar jiwa kami tahu dan sadar bahwa Engkau Allah yang hidup. Engkaulah Alfa dan Omega. Kalau yang awal dan yang akhir dari hidup kami. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu.
hari ini Tuhan, hanya Engkau yang layak untuk dipuji, hanya Engkau yang layak untuk diagungkan, sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan di Yohanes 16 ayat 33 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amen. All the world and its troubles He has overcome. Kalau saudara berkata bahwa dunia saudara terbalik, saudara dikalahkan oleh dunia, tapi firman Tuhan katakan, aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia. Dosa, masalah terbesar di dunia itu dosa, tidak ada lagi sengatnya. Ketakutan terbesar manusia itu maut. Maut telah dikalahkan oleh karena apa yang Yesus kerjakan. Amen. Aku telah mengalahkan dunia. Maka pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan bahwa jangan lose hope. Hold on to hope. He never fails. Tuhan tidak pernah gagal. Jangan pernah berhenti berharap. Dia selalu berada bersama-sama dengan kita. Supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Come to Him, datang kepadanya. Dia sumber damai sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Dan firman-Nya katakan, kuatkanlah hatimu. Karena firman-Nya jelas, aku telah mengalahkan dunia. Semuanya, semua permasalahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah kalahkan. Yesus sudah kalahkan itu 2000 tahun yang lalu oleh apa yang Dia kerjakan di atas kayu salib. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat firman Engkau. Terima kasih buat kebenaran Engkau. All the world and its trouble you have overcome. Sudah ditaklukkan 2000 tahun yang lalu oleh apa yang Tuhan kerjakan, oleh apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Dosa tidak ada lagi sengatnya, maut sudah dikalahkan. Hari ini Tuhan kami mau declare, kami mau taruh pengharapan kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau, yaitu sumber damai sejahtera kami. Kami mau datang kepada Engkau, God of refuge, God of strength, God of grace. Kekuatan kami, anugerah kami, pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Biar itu dilepaskan atas seluruh jemaat Engkau. Damai sejahtera Engkau memerintah. Anugerah Engkau berkuasa atas setiap orang Tuhan. Pengharapan setiap orang akan bangkit. Iman setiap orang akan bangkit Tuhan. Dan kami akan melihat bagaimana iman kami itu mengalahkan dunia. Karena kami tahu Kau telah terlebih dahulu mengalahkan dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini, baik secara online atau onsite. Kita bukan orang asing, kita adalah keluarga, every nation. Dari tempat ini tak henti-hentinya kita akan terus mendengung-dengungkan, terus mengatakan, terus menggaungkan. Tak henti-hentinya bahwa untuk apa kita ada, Every Nation Church. Gereja Every Nation ada untuk menghormati Tuhan dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Oleh karena itu kita memiliki core value, 5 nilai-nilai inti. Itu yang pertama itu lordship. Kita percaya bahwa penundukan, ketaatan sepenuhnya kepada ketuhanan Yesus Kristus adalah dasar, adalah fondasi yang kuat untuk bagaimana kita bertumbuh seterusnya di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Yang kedua adalah evangelism atau penginjilan. Kita menghargai karena bagaimana Tuhan mencintai setiap orang dan kita menghargai setiap jiwa-jiwa yang terhilang. Untuk itu kita akan menggunakan setiap kesempatan bagaimana kita akan share good news, share gospel, yaitu Injil yang adalah kabar baik. Yang ketiga adalah discipleship, yaitu pemuritan. Kita menghargai setiap pertumbuhan rohani dari setiap orang-orang. Dan leadership yang keempat, bahwa kita menghargai setiap pengembangan kepemimpinan di dalam diri saudara. Yang terakhir adalah family, keluarga. Kita menghargai setiap hubungan jangka panjang, baik sebagai keluarga secara natural dan hubungan di dalam spiritual family kita. Kita tidak akan mengorbankan keluarga kita untuk pelayanan yang sementara. Amin.
Oke, sebelum itu kita akan memberikan persembahan di dalam rumah Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat buat kita semua di Yohanes 12 ayat 3 berkata, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Nah, kita semua tahu cerita ini. Kita bisa lihat bagaimana hatinya Maria sewaktu dia serve Jesus. Begitu juga sewaktu kita memberi di dalam rumah Tuhan pagi hari ini. Biar kita memberi dengan attitude of worship. Bagaimana sikap penyembahan sama seperti apa yang Maria tunjukkan. Dia tahu bahwa ini yang bisa dia lakukan. Bahwa dia tahu bahwa ini yang terbaik yang dia mau berikan bagi Tuhan. Bukan cuma dia curahkan minyaknya, tapi dia seka juga dengan rambutnya. Kita bisa melihat hatinya Maria di situ. Dan biar setiap pemberian kita pagi hari ini adalah bentuk attitude of worship, sikap penyembahan kita. Dan we give as a rejoicing offering pagi hari ini. Pemberian yang penuh dengan sukacita. Sudah siap memberi? Mari kita berdoa. Tuhan, berkati setiap persembahan kami pagi hari ini. Kami mau memberi sebagai bentuk penyembahan kami, salah satu bentuk penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Biar melalui pemberian kami itu reflect our heart kepada Engkau Tuhan, kepada rumah Engkau Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Engkau menguduskan Tuhan. Bahkan setiap pekerjaan tangan kami Engkau berkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan tangan kami, usaha kami, Engkau buatnya berhasil Tuhan. Oleh karena nama Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Silakan memberi, Bapak Ibu. Saudara bisa memberi secara tunai melalui amplop-amplop yang tersedia dan juga melalui bank transfer, melalui rekening yang tertera. Sambil saudara memberi, saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, bahwa kami mengajak, tidak bosan-bosannya kami mengajak setiap Bapak Ibu yang belum tergabung dalam live group. Kita punya, ada mulai dari teens, kita punya INC, kita punya single professional, bahkan keluarga. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam live group yang ada, kami mengundang, mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam setiap live group yang ada. Kalau Bapak Ibu perlu informasi lebih lanjut live group mana yang saya bisa join, Bapak Ibu bisa menghubungi Bapak Calvin ataupun staff gereja. Yang selanjutnya kami menyampaikan kembali bagi Bapak Ibu yang punya anak 2 tahun ke bawah yang akan join di Kids Church, mohon bantuannya untuk bisa mensupervisi, menjaga, men-taking care anak-anaknya untuk 2 tahun ke bawah di lantai 1. Oke, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, pagi hari ini kita akan ada dedikasi anak. Nehemia, Rema, Immanuel, Manuhutu. Kami persilakan Pastor Ivo. Terima kasih Bu Flora, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur bersama-sama pagi hari ini sebagai gereja untuk dedikasi anak. Karena kita percaya anak-anak adalah karunia dari Tuhan, amin. Dan sebagai gereja kita tidak membaptis anak kecil, namun kita menyerahkannya kepada Tuhan, menyerahkan mereka kepada Tuhan. Ini adalah penyataan kepada umum, bahwa orang tua mengakui anak sebagai pemberian dari Allah, dan juga mendedikasikan orang tua untuk mengambil tanggung jawab dalam melatih dan mendidik anak dalam iman Kristen. Saudara, Matius 19 ayat 14, Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Lalu firman Tuhan dengan jelas berkata, Yesus meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Mari bersama-sama kita menyambut keluarga Manuhutu de Fretes, Pak Christoph, Ibu Priscilla, dan anak yang kekasih Nehemia, Rema, Immanuel, Manuhutu. Mari kita beri apresiasi bersama-sama. Bila keluarga, Opa Oma ingin mendampingi, kami persilakan juga untuk bersama-sama berdiri di depan sebagai untuk sukacita dan dukungan kita bersama-sama. Pada orang tua, apakah Bapak Chris dan Ibu Priscilla yakin dan sepenuhnya bahwa Allah memberikan Nehemia
Rema Immanuel Manuhutu oleh anugerahnya untuk dinyatakan sebagai pemberian darinya. Amin. Amin. Apakah Bapak dan Ibu dengan ini juga menerima serta bersedia melaksanakan dengan segenap hati dan penuh tanggung jawab untuk mendidik Rema dalam kebenaran firman Tuhan, untuk mengasihi dan mentaati Tuhan Yesus umur hidupnya? Ya. Kepada kita gereja, jemaat, apakah saudara sekalian bersedia memberikan dukungan, semangat dan doa kepada Pak Kris, Pak Christoph dan Ibu Priscilla dalam mereka membesarkan Nehemia dalam Tuhan, serta kita bersama-sama menjadi teladan, setia berdoa, menjadi teladan kepada anak ini Nehemia Rema Immanuel Manuhutu, sehingga kemudian pada waktunya kelak dia mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Apakah jawabmu gereja Tuhan? Amen. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya persilakan kepada orang tua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anak yang Tuhan percayakan kepada keluarga kami. Amin. Nehemia Rema Immanuel Manuhutu. Kami tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Amin. Dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Kami percaya Tuhan, biarlah dia boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dari Yes. hari ke hari melalui kami orang tua dalam Amin. rumah ini, Terima kasih. bahkan keluarga besar kami di mana kami berada, Ya. dan terlebih khusus di dalam keluarga rohani yang Tuhan percayakan kami tumbuh Amin. bersama. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk seluruh berkat yang Tuhan telah berikan, sehingga anak ini boleh hadir di tengah-tengah kami. Dan kami yakin sungguh Tuhan bahwa maksud Tuhan dalam hidupnya Amin. boleh memberkati banyak orang, sehingga orang banyak boleh datang dalam pengenalan akan Tuhan juga dalam hidupnya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk seluruh apa yang Tuhan telah berikan pada kehidupan kami. Kami bersyukur demi Kristus Yesus. Amin. Kami bersepakat bersama-sama dengan iman dari Pak Christoph dan Ibu Priscilla bahwa Nehemia Rema Immanuel Manuhutu, Engkau Tuhan yang memperkenankan anak ini menjadi berkat, jadi bagian dalam keluarga Manuhutu de Freitas. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan ajaib, rancangan Tuhan sempurna bagi anak ini. Kami berdoa dari hari ini dia memiliki hati yang mengasihi Tuhan, yang memiliki hati yang merindukan Tuhan dalam kehidupannya. Sebagaimana kedua orang tua bersama-sama dengan iman bahwa anak ini ke hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa anak ini Tuhan dirancangkan secara dahsyat dan ajaib oleh perbuatan tangan Tuhan. Engkau telah melepaskan dia dari segala kutuk di masa lampau, dan oleh darah Yesus Kristus anak ini menerima kemenangan demi kemenangan dalam kehidupannya. Dia bertumbuh secara baik, sempurna di dalam Tuhan. Dia bertumbuh dalam hikmat, dalam kasih, dalam pengetahuan, dalam kasih akan sesama, bahkan terhadap orang tuanya. Kami berdoa tujuan Allah digenapi dalam kehidupannya, dan bahkan bersama-sama kami mendedikasikan Pak Christoph dan Ibu Priscilla untuk berdiri bersama-sama sebagai orang tua, sebagai suami istri yang tetap mengasihi Tuhan, dan bahkan memberikan teladan ilahi kepada anak ini. Tuhan, aku berdoa setiap kehidupan mereka, apa yang telah mereka berikan dan akan selalu mereka berikan kepada anak ini, Tuhan berkati, Tuhan sertai pekerjaan mereka, Tuhan berkati, bahkan kehidupan yang mereka bagikan, bagaimana mereka bersepakat untuk mendidik anak ini, Tuhan sertai, beri hikmat, dan bahkan biar kasih-Mu menuntun dan memelihara keluarga ini, sampai kami terus melihat rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan Nehemia dan bahkan dalam kehidupan Pak Christoph, Ibu Priscilla, dan seluruh keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Terima kasih. Selamat. Selamat untuk Opa, selamat. Amin, saudara, kita bersyukur bersama-sama keluarga Manuhutu de Freitas, dan
Saudara, memperkenalkan dan menyambut Pastor Yahya yang akan berkhotbah pagi hari ini adalah sebuah kehormatan bagi saya. Teladan iman dan kehidupan beliau selalu menjadi inspirasi bagi saya secara pribadi dan bahkan bagi kita sekalian sebagai gereja. Saudara-saudara, bersama-sama dalam pernikahan yang berbahagia selama 30 tahun. Dan untuk selamanya Pastor Yahya bersama-sama dengan Ibu Ista dan dikaruniai anak-anak Joshua, Joel, dan Jenna. Pastor Yahya saat ini melayani sebagai gembala Every Nation Jakarta, sekaligus sebagai ketua tim rasuli Every Nation Indonesia. Dan juga beliau sedang menjalani pendidikan MTH, Master Teologi di STTII, Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia di Jakarta, dan dual degree Master of Arts di Every Nation Seminary. Kita tahu saudara dengan senyuman beliau yang ramah dan akrab, selain karena klub favoritnya Arsenal yang sedang berprestasi, tapi kita tahu ketika beliau tersenyum lebar berarti beliau sangat-sangat bersemangat untuk memberkati kita semua. Mari kita sambut Pastor Yahya Gani. Terima kasih Pastor Ivo. Selamat pagi semuanya, shalom. Wah, by the way, saudaraku, saya orang biasa. Saya penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan. Dan itu kenapa saya perlu dukungan saudara. Jadi tolong lihat saya dengan jangan dengan tegang, jangan dengan cemberut begitu. Jangan bagaimana kalau kita sama-sama senyum? Saya senyum kepada saudara, tolong juga senyum kepada saya. Amin. Supaya saudara tahu kalau saudara senyum, makin gampang saya khotbahnya gitu. Makanya karena saya penuh dengan kelemahan saudara. Semakin saudara tegang, semakin saudara diam, apalagi selama saya khotbah saudara main HP, waduh udah hilang semua yang ada di sini. Kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk pagi hari ini, untuk pagi yang luar biasa, untuk jemaat yang luar biasa yang Tuhan berkati. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami tahu Tuhan yang menyertai kami tahu betul kami hidup di dalam pergumulan, perjuangan yang tidak mudah, tetapi senantiasa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami, senantiasa ada Tuhan yang menolong kami. Tuhan berkati firman yang akan kami dengar, biar firman ini berbicara kepada setiap kami secara spesifik, masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Sebelum saya mulai khotbah, saya sangat menghormati dan menghargai Pastor Leopold dan Ibu Lenda yang menjadi gembala yang memimpin gereja Every Nation di Manado ini. Saudara, saya sangat respect kepada beliau berdua ini. Juga terima kasih kepada setiap kepemimpinan dari gereja di Every Nation Manado. Salam dari istri saya. Mestinya saya tampilin foto keluarga ya. Saya terlewatkan tuh kan, saudara saya banyak kelemahan. Mesti saya tampilkan dulu foto keluarga saya. Tapi saya lupa begitu. Oke, saya jujur aja sama saudara. Saya menghargai leadership di Every Nation Manado ini dan saya sangat berterima kasih saudara hadir pada pagi hari ini, saudara mau berbakti bersama-sama, saudara mau mendengar firman Tuhan. Dan saya mau katakan saya menikmati pujian penyembahan pada pagi ini, saudara juga menikmati, betul tidak? Kita beri tepuk tangan sebentar untuk tim musik. Saudaraku, sepanjang kebaktian, mayoritas waktu saudara adalah saudara cuma duduk diam dengar. Tapi ada satu waktu di dalam kebaktian ini di mana saudara juga berpartisipasi. Saudara, enak nggak cuma duduk diam dengar? Enak nggak? Nggak enak. Siapa sini suka bola, sepak bola? Tadi Pastor Rivo singgung mengenai Arsenal, saudara. Dengan segala kerendahan hati, tetap Arsenal lagi nomor 1 sekarang di Inggris. Apa boleh buat? Tetapi maksud saya pun, kalau kita nonton sepak bola, ada di sini kita, bahkan di depan televisi, saudara nonton diam aja gitu. Nggak mungkin lah, iya kan? Di dalam rumah Tuhan, di dalam kebaktian hari Minggu, betul sebagian besar saudara duduk diam dengar. Tapi ada satu momen yang luar biasa di mana saudara bisa aktif berpartisipasi, yaitu pada waktu pujian penyembahan. Betul tidak? Pujian penyembahan adalah waktu kita nyanyi kepada Tuhan. Itu waktunya. Jadi manfaatkan itu. Supaya di dalam kebaktian hari Minggu, gereja, semua kita terlibat. Karena akhirnya yang paling kita hormati di dalam kebaktian ini siapa? Bukan saya, bukan Pastor Leopold, bukan para pemimpin. Tapi sorry ya, mohon maaf banget ya. Juga bukan saudara yang paling dihormati di ruangan ini. Siapa yang kita hormati? Tuhan Yesus. Betul tidak?
Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita pada pagi ini. Itu yang kita hormati. Dan sebelum kita melayani di sini juga karena ada Tuhan di tengah-tengah kita. Dan saudara punya kesempatan bukan cuma untuk duduk diam dengar, tetapi berpartisipasi, nyanyi saudaraku, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Jadi mari kita pakai waktu itu dengan baik. Mari kebaktian jam 9, kita datang jam 9, karena inilah kesempatannya kita berpartisipasi. Mulai jam 9 kita mulai saudaraku. Memuji Tuhan, mengeluarkan suara kita. Sebelum nanti setelah itu saudara disetrap, saudara duduk, saudara dengar aja. Saudara tahu gak saya mau khotbah berapa lama? Nanti kalau saya khotbah 1 jam bagaimana? Ada di sini saudara yang mau keluar sebelum saya khotbah? Enggak sampai 1 jam saudaraku. Oke. Jadi tema kita faith to overcome, ini yang sedang saya terus bicara di Jakarta juga. Iman kepada Tuhan, betul ya? Bukan iman kepada diri kita tentu, bukan iman kepada pekerjaan kita, bukan iman kepada apapun juga, tetapi iman kita kepada Tuhan selalu mengalahkan tantangan kehidupan kita. Selalu, bahkan ayat Alkitabnya kan mengatakan iman mengalahkan dunia. Dengan semua tantangannya, dengan semua penderitaannya, dengan semua kesulitannya, iman kita mengalahkan semua itu. Adalah satu kenyataan bahwa kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kesulitan. Adalah satu kenyataan, bahkan bahwa kita hidup di dalam kelemahan kita. Tetapi adalah satu kebenaran, bukan cuma kenyataan. Dan kebenaran lebih kuat dari kenyataan. Adalah satu kebenaran bahwa iman saudara kepada Tuhan mengalahkan dunia, mengalahkan tantangan saudara, mengalahkan pergumulan hidup saudara. Saya tergoda, saya mau ngomong sedikit lagi. Tuh, jadi sorry nih, ini gak bisa 30 menit khotbahnya. Jadi siap-siap saudara ya, tapi tolong jangan lihat handphone ya, jangan lihat jam ya. Saya tahu, oke atau enggak apa-apa. Kalau saudara merasa saya khotbah terlalu lama, saudara lihat jam. Tapi kalau saudara lihat jam, saya tahu artinya 2 menit kemudian saya harus selesai khotbah. Kalau tidak, saudara akan keluar nanti dari sini. Oke, saudaraku, siapa di sini yang ngerasa orang benar? Artinya orang yang sudah suci. Tahukah saudara, saya pun banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Ya, puji Tuhan, orang yang paling tahu kelemahan dan kekurangan saya tidak hadir di sini. Yaitu istri saya toh. Istri saya kan. Tapi kita semua penuh dengan kelemahan. Tapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Jadi bagi saudara yang hadir pada pagi ini, kalau saudara merasa saudara penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekurangan, inilah tempat terbaik buat kita bersama-sama. Ini bukan tempat orang suci. Tempat orang suci itu nanti di sorga. Ini tempat bagi kita semua yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekurangan. Tetapi kita yang mau mendekat kepada Yesus, kita yang mau berharap kepada Yesus, kita yang mau diubah kepada Yesus. Amin tuh. Oke, tema khotbah ini serinya, tetapi secara spesifik saya mau berbicara mengenai penantian. Penantian yang begitu lama. Ini kenyataan hidup soalnya, ya kan? Kita beriman, kita percaya. Kita menanti dapat promosi, kita menanti dapat pekerjaan, kita menanti bisa punya anak, kita menanti dapat pasangan hidup, kita menanti mau sembuh gitu ya. Bisa terjadi cepat, tetapi bisa juga lama. Begitu. Dan ini yang saya mau ajak kita, ini kan kenyataan begitu, betul tidak? Ya, siapa saudara di sini berdoa langsung dijawab Tuhan? Waduh, nggak ada dong, masa nggak ada satu aja paling nggak. Ada, tapi mungkin juga pengalaman kita banyak yang tidak langsung dijawab Tuhan. Walaupun kita tahu kita doa Tuhan pasti dengar dan dia pasti jawab. Cuma kapan jawabnya terserah dia. Ada yang namanya masa penantian di dalam kekristenan. Iya. Terus kenapa kita mesti menanti? Kalau Tuhan kita minta sekarang, Tuhan jawab sekarang, bisa nggak Tuhan? Bisa kan? Tapi kenapa kita mesti menanti? Pernah nggak saudara tanya gitu? Kenapa Tuhan belum jawab ini? Saya mau sembuh, belum sembuh. Saya mau mengalami terobosan keuangan, belum datang terobosan keuangan. Saya punya masalah dengan saudara, dengan orang tua. Saya pengen ada terobosan, belum terjadi. Pernah nggak saudara berpikir, kenapa? Bertanya, kenapa Tuhan belum? Kenapa nantinya begitu lama? Kalau saudara ada yang pernah bertanya seperti itu, saya juga bertanya seperti itu. Tetapi sesungguhnya pertanyaan yang lebih penting buat kita sebetulnya adalah bukan kenapa begitu lama. Karena seringkali pertanyaan kenapa begitu lama tuh nanti taunya jawabannya waktu saudara ketemu Yesus. Jadi saudara mau tahu cepat nggak jawabannya?
Kalau mau tahu cepat, ketemu Tuhan Yesus ya cepat, buru-buru ya. Saudara akan bisa tanya langsung dan dijawab oleh Tuhan. Tetapi pertanyaan yang lebih penting bukan kenapa begitu lama, tetapi sebetulnya pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang harus kita lakukan jadinya selama kita menanti. Itu yang lebih penting. Jadi saya mesti bikin apa? Apa yang saya harus lakukan di dalam masa penantian? Nah, kita akan melihat dari cerita Kaleb, saudaraku. Ya, Kaleb 13. Kita akan lihat ayat 27 sampai 31. Tapi sebelum kita baca ayat ini, latar belakangnya adalah, saudaraku, bangsa Israel keluar dari Mesir, saudara tahu ya, berjalan di padang gurun, tahu ya, berapa lama berjalan di padang gurun? Belum. Ini yang pertama, ini sesi pertamanya, bukan sesi kedua. Bukan, sesi pertama ini. Berapa jalan di padang gurun? Cuma hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Jadi keluar dari Mesir, lama banget di Mesir kan, 400 tahun lebih kan, dijajah oleh Mesir kan, seperti kita dijajah oleh Belanda begitu kan, pokoknya lama banget ya. Bangsa Israel dijajah oleh Mesir, kemudian keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun, sesi pertama cuma 2 tahun. Bukan 40 tahun, cuma 2 tahun sampai akhirnya sampai di tepi tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, yang mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Kemudian begitu, untuk membuat bangsa Israel lebih excited, lebih bersemangat lagi, Musa kirim 12 pengintai. Oke, kita berhenti di sini, tanah perjanjian di situ. Kita berhenti di sini, 12 orang, pilih 12 orang yang paling hebat, yang paling beriman, yang paling berhikmat. 12 orang masuk dulu, nanti kasih laporan ke kita untuk membangkitkan semangat kita, supaya semua kita bersemangat waktu kita masuk ke tanah perjanjian. Masuk 12 orang, termasuk Kaleb. Waktu Kaleb masuk, Kaleb itu umurnya 40 tahun. Begitu. Jadi penuh dengan semangat, penuh dengan iman. Begitu, ya kan? Dan 12 orang ini masuk ke tanah perjanjian, mengamati, melihat objeknya sama. Sama kan? 12 mata yang lihat, 12 bukan 24, satu orang 2 mata ya. 24 mata yang lihat, objek sama. Kemudian setelah semuanya lihat barang yang sama, situasi yang sama, mereka kembali lagi kepada bangsanya yang nunggu di luar tanah perjanjian. Kita masuk ayat 27. Dan mereka menceritakan kepadanya. Jadi pengintai ini menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang, tuh kan, betul, negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Bukan cuma kasih laporan, bawa bukti gitu kan, bawa buah yang luar biasa, bawa hasilnya begitu. Hanya, kemudian, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu-kubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Jadi laporannya begini, udah ngintai, betul ini tanah perjanjian sesuai dengan janji Tuhan. Hanya ternyata di dalam banyak raksasanya. Tahukah saudara bahwa Tuhan janji sama saudara dan saudara bisa masuk ke tanah perjanjian, tetapi di tanah perjanjian bukan gak ada apa-apa, dengan semua enak, semua nyaman, tetap juga ada musuh, tetap ada masalah nanti di tanah perjanjian. Siapa di sini yang berdoa punya anak? Saya tunggu anak saya lahir itu 10 tahun, saudaraku, ya kan? Jadi seperti anak perjanjian nih, tunggu 10 tahun, setelah 10 tahun dapat anak perjanjian. Tapi terus setelah dapat anak perjanjian, puji Tuhan, udah selesai. Oh, itu masuk ke masalah yang baru nanti, bagaimana saya mendidik anak saya, bagaimana saya, saudara mengerti maksud saya kan? Ya, jadi di tanah perjanjian juga ada musuh, begitu. Dan 12 pengintai ini lihat dua-duanya, lihat janji Tuhan, lihat keindahan dari tanah perjanjian, tetapi juga lihat musuh yang ada di tanah perjanjian. Dan ini kita perlu sadar loh, tanah perjanjian ada musuh, cuma satu di mana musuh udah nggak ada. Nanti waktu saudara di surga, oke? Siapa di sini yang nggak mau punya musuh, nggak mau punya masalah? Kalau saudara mau seperti itu artinya saudara mau cepat check out dari dunia ini. Nggak ada yang mau kan? Nggak ada yang mau kan? Saya juga nggak mau kok. Sabar aja. Tapi bukan berarti cuma penuh dengan penderitaan hidup ini. Banyak janji Tuhan yang bahkan digenapi kok. Itu janji Tuhan. Tetapi juga bukan cuma janji yang digenapi. Begitu. Mohon maaf Pak Paul punya iman, beriman mau punya restoran. Begitu kan? Wah begitu betul-betul restorannya ada. Puji Tuhan, dapat dari Tuhan. Oh, tapi terus nanti ada masalah nggak dengan restorannya? Banyak. Nah ini yang dihadapi oleh orang Israel. Ya, ini dihadapi oleh orang Israel. Jadi dia cerita, betul-betul gini, tapi musuhnya juga nggak kira-kira dia bilang begitu. Tetapi kemudian ayat 30, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb sebelum masuk tanah perjanjian penuh dengan iman,
Masuk ke tanah perjanjian, dia lihat penggenapan janji Tuhan, dia lihat juga raksasa, tetapi di balik raksasa yang dia lihat, dia tetap bisa lihat Tuhan yang memberikan janji kepada dia. Dan dia tahu bahwa Tuhan yang udah berjanji, Tuhan yang akan mengalahkan setiap raksasa itu. Intinya singkat cerita akhirnya bangsa Israel masuk nggak ke tanah perjanjian? Nggak masuk. Episode pertama sesi nggak masuk. Padahal udah cuma 2 tahun, udah enak banget kan? Udah cuma 2 tahun sampai di tanah perjanjian. Begitu, nggak jadi masuk. Gara-gara mayoritasnya melihat masalahnya besar banget, nggak mungkin bisa masuk. Ada satu yang mereka lupa ada Tuhan. Dan saudaraku, di dalam hidup saudara, apapun situasi saudara, mau senang, mau menderita, mau susah, mau kayak apa. Kalau saudara lupa ada faktor Tuhan, that's it. Jadi jangan pernah lupa itu. Faktor Tuhan, dan faktor Tuhan itu faktor yang paling penting. Intinya saudaraku, ini nggak jadi masuk. Ya kan, nggak jadi masuk. Kaleb udah penuh dengan iman, Kaleb udah begitu percaya, Kaleb di usia 40 tahun yang begitu energik, udah siap masuk. Gara-gara yang lain nggak jadi masuk dia. Kan nggak masuk, Tuhan nggak izinkan masuk, satu bangsa nggak masuk kan? Satu bangsa nggak masuk. Gara-gara orang lain yang nggak percaya, Kaleb jadi nggak jadi masuk. Gara-gara orang lain, Kaleb jadi mesti nunggu tambahan plus sesi 2-nya itu, episode 2-nya yang 40 tahun lebih. Aduh, bukan salah dia. Dia mesti nunggu, dia mesti menanti lebih dari 40 tahun. Dan masa penantian 40 tahun, itu adalah masa yang berat buat Kaleb. Betul nggak? Yang pertama, bukan salah gua nih. Bukan salah saya, gua orang Jakarta. Sorry, saya dari Jakarta ya. Bukan salah saya nih, tapi saya mesti ikut nunggu. Berat nggak tuh? Berat. Dan bukan cuma berat, 40 tahun di padang gurun panas, debu. Iya kan? Iya, bukan karena Kaleb udah beriman, terus dia tetap taat. Sebetulnya seluruh bangsa Israel mengalami kepanasannya padang gurun, mengalami penderitaan di padang gurun, tetapi karena Kaleb ini sebenarnya tetap beriman, dapat privilege, dapat keistimewaan gitu. Jadi kalau Kaleb jalan dingin sendirian, dia yang lain panas, begitu? Enggak. Yang lain panas dia ikut ngalamin panas, yang lain kering dia ngalami kering juga. Bahkan saudara tahu, kita lanjut ya. Apa yang Kaleb alami selama 40 tahun? Kaleb ini orang beriman, tetapi selama 40 tahun di padang gurun, dia harus hidup bersama-sama dengan orang yang banyak itu, yang kerjanya cuma ngomel, yang kerjanya cuma menggerutu, yang kerjanya cuma protes. Susah nggak tuh? Susah. Hidup 40 di padang gurun, 40 tahun aja udah susah, terus 40 tahun hidup dengan orang-orang kayak gitu. Makanya please saudara jangan banyak ngomel terhadap pasangan saudara, terhadap keluarga saudara, terhadap teman saudara, terhadap jemaat lain ya. Oke, kayak enak loh. Tapi Kaleb, ya enggak, penderitaan Kaleb bisa saudara bayangin. 40 tahun hidup dengan orang yang kerjanya ngomel, yang ngegerutu, yang gak pernah puas. Begitu. Ya, kemudian bukan cuma itu, gak percaya sama Tuhan berkali-kali kan. Kaleb percaya Tuhan gak percaya dia. Ya kan, dia udah buktikan dia beriman. Tetapi dia harus menjalani 40 tahun lebih masa penantian dia untuk kemudian bisa masuk lagi. Dia harus menantikan itu, hidup bersama-sama dengan orang yang bolak-balik gak percaya Tuhan. Dengan orang yang ngomel terus. Dengan orang yang, saudara, kemudian orang ini bolak-balik berontak sama Musa, betul kan? Terus menerus memberontak kepada Musa, kepada kepemimpinan Musa. Dan seperti yang tadi saya bilang, dia mesti nanti 40 tahun untuk kesalahan yang sebenarnya bukan kesalahan dia, tetapi dia nggak dapat privilege. Itu yang saya bilang tadi kan, bukan berarti semua orang jalan kepanasan dia nggak kena kepanasan, dia juga kena. Ada satu waktu di dalam cerita di Alkitab, bangsa Israel ngomel sama Tuhan karena bosan dengan mana. Mana tuh roti yang dari surga ya. So bayangin gak bisa, orang Israel bisa bosan loh dengan mana. Saya tahu makan mananya 40 tahun, tapi saudara makan nasi 40 tahun bosan gak? Oh ada pertanyaan lebih perlu kita pikir. 40 tahun betul makan mana. Tapi mananya itu kan keluar dari bakery-nya surga kan? Iya nggak? Pabriknya, bakery-nya dari surga loh itu. Turun dari langit kan? Betul kan? Tuhan yang kasih makan kan?
Bisa bosan. Nah, orang Israel marah-marah, bosan dengan makan mana terus. Kemudian jadi Tuhan terpaksa menghukum mereka dan hukumannya keluar ular dari pasir, dari tanah, dari bawah. Ada satu cerita begitu, tiba-tiba ada ular berbusa. Ular berbusa mah nggak apa-apa, ular berbisa yang bahaya. Sorry saya kasar. Keluar ular berbisa, menggigit orang-orang Israel, digigit mati. Ingat gak ada cerita seperti itu? Sehingga kemudian dengan anugerahnya Tuhan suruh Musa buat gambar tembaga, ular tembaga ditaruh di atas tongkat, terus suruh orang Israel yang digigit lihat ke ular tembaga yang melambangkan Yesus, ya kan? Melihat kepada tongkat itu dan orang yang digigit ular terus melihat ke tongkat itu sembuh gitu kan? Tapi poin saya gini sebetulnya, itu waktu tiba-tiba, jadi saya percaya waktu semua orang ngomel, Kaleb nggak ikut ngomel, ya iya dong, iya kan? Nanti kita akan lihat. Bahwa Kaleb nggak ikut ngomel. Tapi waktu ular tiba-tiba keluar, terus ular gigit orang-orang, Kaleb digigit nggak? Kan dia beriman, kan dia percaya Tuhan, kan di padang gurun bukan salah dia. Bisa pernah nggak saya bayangin? Itu waktu tiba-tiba ular begitu banyak gigit orang dan orang banyak yang mati, ular berbisa loh ya, bukan berbusa yang saya salah ngomong tadi. Kaleb ikut digigit nggak? Digigit nggak? Yang pertama jawaban saya begini, nggak ada di Alkitab penjelasan itu. Tetapi logikanya pasti dia ikut karena digigit. Tidak dapat perlakuan khusus dia. Jadi bayangin susah nggak? Hidup 40 tahun, dia alami penderitaan yang orang Israel alami. Terus dia lihat satu-satu temannya meninggal kan? Kan meninggal semua itu teman-teman itu kan? Nanti waktu dia mau masuk lagi ke tanah perjanjian kan semua dengan generasi yang baru kan. Generasi Kaleb kecuali Kaleb dan Yosua. Bahkan Musa aja mati, betul nggak? Iya kan? Jadi dia hidup di dalam penderitaan yang sama dengan orang lain. Dia lihat temannya mati satu-satu. Dia hidup dengan bangsa yang begitu menderita, begitu ngomel kerjanya, menggerutu, memberontak kepada Tuhan, kepada Musa. Sebentar. Jadi di dalam masa penantian banyak yang bisa terjadi dan banyak hal yang gak enak. Ya, saya nggak tahu ada nggak masa penantian yang enak. Mungkin cuma satu masa penantian yang enak. Kalau saudara lagi pacaran, saudara nunggu pacar saudara keluar untuk saudara bisa sama-sama, mungkin itu penantiannya enak. Tapi setahu saya, yang namanya masa penantian tidak ada yang enak. Pernah nggak saudara lagi menanti breakthrough dari Tuhan untuk bisnis saudara yang terjadi saudara malah bangkrut? Gak ada di sini, di Jakarta banyak saudara. Di dalam jemaat di Jakarta banyak. Pernah gak saudara, di dalam masa penantian saudara berusaha berbuat baik, saudara diejek-ejek orang. Pernah gak saudara, di dalam masa penantian pasti berubah. Berubah gak? Belum juga. Sehingga sering kali masa penantian membuat kita jadi capek. Membuat kita jadi bosan. Membuat kita jadi tidak berani berharap. Saya melayani banyak jemaat, bukan banyak lah. Saya membesar-besarkan kalau banyak. Terus jadi kalau saudara dengar banyak, jemaat Jakarta payah banget ya. Enggak payah saudara. Ada beberapa jemaat di Jakarta yang udah menanti, berharap, nggak dapat. Jadi akhirnya dia bilang sama saya begini, saya udah nggak berani lagi berharap Pak, kecewa melulu. Masa penantian bisa menghasilkan itu. Masa penantian bisa kita isi dengan ngomel, menggerutu, lihat kesalahan orang, betul tidak? Kalau lihat kesalahan diri sendiri nggak enak kan? Masuk kita lihat kesalahan diri sendiri, lihat kesalahan orang lain aja. Nggak enak di dalam masa penantian. Dan itu juga dialami oleh Kaleb. Tetapi di pasal 14 ayat 24, ini kata-kata Tuhan mengenai Kaleb. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Terjemahan lainnya katakan Kaleb yang mempunyai hati berbeda. Itu di TB2-nya. Mempunyai hati berbeda. Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Jadi dua hal ini hatinya beda. Terus ikut Tuhan dengan sepenuhnya. Begitu ya. Tunggu dulu, hati yang berbeda apa maksudnya? Apa saudara hati yang berbeda? Hati yang berbeda itu sesederhana ini. Kalau orang lain ngomel, saya nggak ngomel. Orang lain menggerutu, saya nggak menggerutu. Orang lain nyerah, saya nggak nyerah. Orang lain nggak percaya, saya tetap percaya. Itu artinya, saudaraku, beda hatinya tuh seperti itu. Orang lain sedikit-sedikit terluka, gitu kan. Tetapi hatinya beda, dia nggak mudah terluka.
Sehingga dan bukan cuma hati yang berbeda. Dibilang dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Ya, nah kata-kata Kaleb mengikuti Tuhan sepenuh hatinya itu paling sedikit ada 3 kali disampaikan. Ya, jadi berarti kalau 3 kali udah dah itu yang luar biasa. Tuhan yang ngomong begitu mengenai Kaleb. Kemudian ada 1 kali Musa yang bicara begitu mengenai Kaleb. Kemudian yang ketiga Kaleb sendiri juga bicara begitu sebagai pengakuan imannya dia. Dan 2 ini, hati yang berbeda, mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya, itu yang membuat dia bertahan di padang gurun selama 40 tahun lebih. Dengan orang-orang yang seperti tadi itu. Dengan sikap yang benar. Itu yang membuat dia masuk ke tanah perjanjian. Bahkan sedikit lebih jauh lagi, wah saya nggak sempat ganti, nggak sempat tambahkan kata-kata ini. Tapi ini rema buat saya dan saya mau bagikan kepada saudara. Sedikit lebih jauh lagi, bukan cuma sekedar masuk tanah perjanjian yang dialami oleh Kaleb. Yosua 14 ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Nah waktu itu kepemimpinannya udah Yosua yang mimpin. Ya, Musa udah check out, udah ke surga. Jadi sekarang Yosua yang mimpin. Dan Yosua mimpinnya di tanah perjanjian. Kan udah masuk nih, udah tanah perjanjian kan? Udah enak kan? Udah. Di tanah perjanjian Yosua tuh mimpinnya, pemerintahannya ada di Gilgal. Seperti sekarang di Jakarta dan sebentar lagi di IKN kan. Nah kalau orang Israel ini di tanah Kanaan di Gilgal pusat pemerintahannya. Jadi Kaleb datang ke situ. Menghadap Yosua di Gilgal, pada waktu itu berkatalah Kaleb kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kadesh Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini. Gitu ya, ingat ya, itu ceritanya kan. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya dengan sejujur-jujurnya. Sedang, ayat 8, saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati. Membuat kecut hati gitu bahasa lainnya. Bangsa itu aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Gitu. Dan ingat pada waktu itu Kaleb bilang kepada Yosua, Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Dia ingetin Yosua tuh, Musa ngomong begitu loh. Ingat gak? Gitu ya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun sejak waktu Musa janji itu. 45 tahun. 45 tahun itu masa yang lama sekali, betul tidak? Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Benar gak tuh? Artinya apa? Kekuatan fisik gak? Waduh, saya pengen banget begini. Kekuatan fisik saya 40 tahun yang lalu dengan 45 tahun kemudian masih tetap sama. Tapi ini dikatakan, ya kan? Tapi kita akan lihat nanti bahwa ini bukan cuma bicara mengenai kekuatan fisik. Karena kalau kekuatan fisik, apakah Kaleb mendapat perlakuan khusus? Enggak. Apakah Kaleb ini orang kudus? Enggak. Begitu ya, saya rasa 40 tahun dengan 85 tahun. Mau di zaman sekarang, mau di zaman dulu, apalagi dulu di padang gurun. Masa kekuatannya sama sekali nggak berkurang sih? Saya cukup kuat. Tapi tadi naik tangga lumayan juga ngos-ngosan. Tapi saya percaya Tuhan loh. Saya beriman loh. Nanti kita lihat apa maksudnya. Tetapi intinya Kaleb mengatakan oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Dia ingat Tuhan janji itu 45 tahun yang lalu lewat Musa. Berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan itu.
berikanlah kepadaku pegunungan dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Pada waktu kapan? Pada waktu Kaleb berjalan sebagai pengintai. Kan tanah yang diinjak jadi milik kamu. Kan dia belum, ini belum sampai ke situ, lagi ada musuh. Tapi dia pernah injak itu waktu dia jadi pengintai. Betul nggak? Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Musuhnya tetap ada, dia tahu. Tetap banyak raksasa di situ. Lalu Yosua memberkati Kaleb. Jadi sebenarnya dia bukan minta tanahnya dari Kaleb, dari Yosua. Itu yang dia minta itu Hebron. Yang dia minta itu letaknya di gunung. Gitu. Kalau minta dikasih kan ya tinggal dikasih. Ini kan nggak cuma dapat restu, kemudian kamu perang sendiri dah, kamu ambil sendiri dah. Kan begitu. Jadi dia minta restu sebetulnya dari Yosua. Dan Yosua memberikan restunya itu. Ayat 14, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah dan Allah Israel dengan sepenuh hati. Jadi Kaleb minta restu. Dan waktu dia minta restu, dia udah 85 tahun. Ya, saudara bisa bayangkan nggak? Dia udah 85. Kira-kira masih berapa tahun lagi dia hidup? Nah, saya nggak tahu juga. Tapi di zaman ini, orang sudah nggak hidup ratusan tahun. Ya, saya nggak tahu, mungkin 15 tahun lagi dia masih hidup. Ya, tapi udah nggak lama juga kan? Terus dia udah tua nih, dia udah masuk tanah perjanjian. Dia udah nyaman, udah enak, udah bisa duduk-duduk, udah bisa istirahat aja. Tapi Kaleb mau sedikit lebih jauh lagi. Dan saya percaya ini bukan cuma buat dia. Karena kalau cuma buat dia, buat apa? Sebentar lagi dia pulang ke rumah bapak kok. Tetapi dia tahu apa yang sedikit lebih jauh lagi, ini nanti buat anak-anak dia, buat cucu-cucu dia, buat keturunan dia. Betul kan saudaraku? Untuk keturunannya yang akan terus memiliki Hebron. Itu kenapa Kaleb tahu bahwa apa yang benar dia lakukan bukan cuma dia tapi buat anak cucunya. Tetapi itu juga kenapa dia tetap mau berjuang mendapatkan itu. Karena ini bukan cuma mengenai hidup dia. Tetapi anak cucu dia yang akan dapat nanti. Malah mungkin Kaleb sendiri gak tahu deh. Dia bisa nikmati atau enggak. Mungkin juga dia gak bisa nikmati. Karena dia udah tua juga saudaraku. Kaleb berani sedikit lebih jauh lagi. Jadi pertama saya bilang sama saudara, di dalam masa penantian gak enak. Tapi saudara tetap bisa melakukannya dengan benar. Kemudian saya juga bisa sampaikan kepada saudara, ada tanah perjanjian buat saudara, ada pengenapan janji Tuhan buat saudara. Tetapi sedikit lebih jauh lagi, bukan sekedar pengenapan janji Tuhan. Ada sedikit lebih jauh lagi yang Tuhan sediain sebenarnya buat saudara. Dan juga buat saya. Yang membuat Kaleb tetap mengingini itu, sedikit lebih jauh lagi. Karena sebenarnya enggak juga gak apa-apa kan. Dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, kata-kata ia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. Di New Living Translation pakai kata loyal. Loyal, dia loyal sama Tuhan. Di dalam The Message pakai kata-kata dia passionate sama Tuhan. Bergairah sama Tuhan. Karena dia loyal, karena dia bergairah. Gitu. Dia nggak perlu melangkah sedikit lebih jauh lagi. Melangkah sedikit lebih jauh lagi juga enggak apa-apa. Tapi karena dia loyal, dia dapat kegairahan dari Tuhan. Dia mau melangkah sedikit lebih jauh lagi. Karena sedikit lebih jauh lagi itu membuat dia mendapatkan, mengalami tujuan Tuhan buat dia. Panggilan Tuhan buat dia. Dan membuat dia dapat buat anak cucunya. Saudaraku. Jadi hasilnya kita tahu ya. Karena dia loyal, karena dia bergairah. Dia tetap percaya walaupun nunggunya 45 tahun. Dia tetap mau mengingini panggilan, destiny, janji Tuhan buat dia. Saudara selalu ingin gak janji Tuhan terjadi dalam hidup saudara? Dia belum tentu. Banyak orang yang saya lihat tidak sampai ke situ. Udah cukup lah begini. Banyak anak muda waktu mahasiswa mau, pokoknya saya hidup mati buat Tuhan, saya melayani Tuhan. Tapi kemudian waktu udah menikah, udah punya anak, udah cukup lah begini aja lah, datang hari Minggu aja lah. Waktu saya buat keluarga aja lah. Ada orang-orang yang bahkan sudah 40 atau seperti saya, ya
Saya, aduh nggak enak lah saya sebut usia saya ya. Saya cari sendiri aja ya. Tapi udahlah cukuplah. Ya, nggak semua orang saudara. Tapi saudara punya kesempatan untuk melangkah sedikit lebih jauh lagi. Saya mau tanya saudara sekarang ada di posisi mana? Saudara lagi di padang gurun atau udah dapat janji Tuhan? Kalau saudara di padang gurun, mari bersama-sama kita beriman, kita percaya kita akan masuk tanah perjanjian. Tapi kalau saudara merasa saudara udah di tanah perjanjian, udah jadi orang Kristen, berapa lama saudara jadi orang Kristen? Saudara sudah mengalami banyak kebaikan Tuhan. Saya mau nantang saudara, saya mau mengatakan kepada saudara yang Tuhan sediain bukan cuma kebaikannya. Ada sedikit lebih jauh lagi sebenarnya yang saudara bisa dapat juga. Tetapi itu perlu kekuatan. Nah itu tadi, dia umur 40 dengan dia umur 85 kekuatannya sama dia bilang. Yang buat saya itu artinya kekuatan di dalamnya yang sama, bukan kekuatan yang di luar. Karena waktu kekuatan di dalam ada, di luar juga jadi kuat. Saya melayani ada anak remaja, anak muda yang nyerah dengan hidup, yang gak berani keluar kamar, yang udah gak punya tenaga, gak punya kekuatan. Anak muda bagaimana bisa dia gak kuat? Oh di sininya udah kalah, di sininya udah nyerah. Betul gak? Tidak. Kekuatan di dalam yang mempengaruhi kekuatan kita di luar. Sepanjang kita punya kekuatan di dalam, sepanjang kekuatan di dalam kita tetap berbuih-buih saudaraku, kita tetap ada juga kekuatan di luar. Dan itu yang dimiliki oleh Kaleb. Sebetulnya bukan kekuatan fisiknya, kekuatan di dalamnya yang sama. Dan kekuatan yang dia bilang, waktu 40 tahun yang lalu dengan waktu dia 45 tahun kemudian, kekuatan dia tetap sama. Artinya, waktu dia bertobat, dia berapi-api sama Tuhan, sekarang dia masih berapi-api sama Tuhan. Saudara, di sini banyak yang udah terima Yesus dong ya. Kapan saudara terima Yesus? Apakah api saudara waktu saudara terima Yesus dengan api saudara sekarang masih tetap sama? Saudara punya pilihan untuk bangkitkan kembali api saudara, kegairahan saudara, kekuatan saudara. Bukan untuk masuk tanah perjanjian. Mungkin untuk masuk tanah perjanjian gak perlu api seperti itu. Tapi ada pilihan buat saudara untuk sedikit lebih jauh lagi saudara bisa dapat dari Tuhan buat saudara. Dan juga ini bukan bicara mengenai saudara, tapi bicara mengenai anak-anak, cucu-cucu, keturunan saudara. Apa yang dilakukan oleh Kaleb itu luar biasa susah, saudara. Ya, saya kasih gambaran sedikit, susah banget. Itu Hebron itu di atas. Terus sudah tahu itu ada raksasa di atas. Jadi lawan raksasa udah susah. Ya. Lalu itu di atas, karena di atas untuk merebut kota yang di atas waktu itu, kalau sekarang enak ada drone, ada pesawat. Dulu kan nggak ada. Kalau mau merebut kota di atas, dia mesti merangkak dari bawah kan. Jadi gampang sekali yang dari atas untuk menaklukkan dia, mengalahkan dia, betul enggak? Iya kan? Dari atas gelindingin batu aja. Kelabakan gak yang di bawah? Dan Kaleb tahu semua kesulitan yang dia hadapi. Dan dia harus hadapi. Tetapi dia tetap berani, dia tetap mau. Tantangan, pergumulan, persoalan kehidupan tidak menghentikan dia untuk berani melangkah sedikit lebih jauh lagi. Karena sedikit lebih jauh laginya itu bersama Tuhan. Karena sedikit lebih jauhnya itu adalah apa yang Tuhan sediakan sebetulnya. Oke, kita selesai cerita tentang Kaleb. 8 menit terakhir. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Apakah kita punya kekuatan di dalam menanti hari depan kita? Apakah kita punya kekuatan untuk kita berani hidup sedikit lebih jauh lagi? Untuk mengingini. Punya gak keinginan itu? Untuk mendapatkan. Buat Kaleb Hebron. Tapi buat saudara Hebron, saudara pasti beda. Saya gak tahu apa itu Hebron saudara. Tapi yang saya mau katakan, jangan puas hanya jadi orang Kristen. Berhenti dengan kepuasan hanya menjadi orang Kristen. Jangan puas hanya karena saudara sudah diberkati. Jangan puas hanya karena saudara sudah nyaman sekarang. Jangan puas saudara. Karena yang Tuhan sediakan buat saudara sedikit lebih jauh lagi.
janji Tuhan, panggilan Tuhan, tujuan Tuhan, destiny Tuhan. Tidak ada orang sempurna di sini. Kalau saudara merasa saudara berdosa, bukan satu-satunya yang berdosa. Kita semua berdosa, tapi kita punya Tuhan yang mengangkat kita dan menyediakan kepada kita bukan cuma tanah perjanjian, tetapi bahkan sedikit lebih jauh lagi dari tanah perjanjian yang bisa saudara masuki. Intinya caranya kuat di dalam. Ya kan? Semangat, gairah, iman. Bisa nggak saudaraku? Saudara dapatkan kekuatan di dalam saudara? Bisa, karena ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan saudara. Dan Roh Kudus itu ada di dalam saudara. Jangan pernah lupakan itu. Kalau saudara belum ada Roh Kudus, saudara belum terima Yesus, terima Yesus. Waktu saudara terima Yesus ada Roh Kudus di dalam saudara. Dan Roh Kudus yang ada di dalam saudara ini yang memampukan saudara untuk kekuatan di dalam ini terus ada, terus bersemangat, terus bergairah. Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Jadi jangan menyerah. Oke? Amin. Jangan menyerah. Jangan berhenti. Jangan patah semangat dengan hidup saudara. Jangan jadi orang yang tidak berani berharap. Jangan jadi orang yang terus ngomel, menggerutu, berkeluh kesah. Bahkan jika mungkin pada saat ini saudara sedang ada di padang gurun, di dalam situasi yang tidak mudah. Mari kita tetap kuat di masa penantian. Karena Tuhan ada di dalam kita. Mari bukan cuma tetap kuat di dalam masa penantian. Bahkan miliki keinginan dan berani untuk berjalan sedikit lebih jauh lagi. Nah sedikit lebih jauh laginya beda ya saudara dengan saya. Tanya Tuhan apa sedikit lebih jauh laginya dari Tuhan buat saudara. Galatia 6 ayat 9 katakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bahasa Inggrisnya katakan janganlah kita menjadi lelah. Jangan kita menjadi lelah dalam mengikut Tuhan. Jangan kita jadi lelah di dalam mempercayai Tuhan. Jangan kita jadi lelah di dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mau saudaraku? Aku berdoa biar Roh Kudus bekerja di dalam kami, menyegarkan kami, menguatkan kami. Roh Kudus ini waktunya, aku mohon sungguh-sungguh Engkau datang, Engkau memenuhi kami, Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami, Engkau menyegarkan kami, Engkau menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang lelah, letih, lesu, ayo doa yuk minta sama Tuhan. Kesegaran dari Tuhan, minta sama Tuhan kekuatan dari Tuhan. Dan Roh Kudus biar Kau bekerja di tengah-tengah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sedikit lebih jauh lagi. Jadi saya mau ngomong sedikit lagi boleh ya? Masih ada 3 menit lebih. Bagaimana dengan gereja? Kita udah dengar cerita tentang Kaleb, saya sudah bicara mengenai saudara kan? Firman Tuhan sudah bicara mengenai saudara. Sedikit-sedikit lagi. Bagaimana dengan gereja? Gereja ini punya visi, punya misi. Tadi Ibu Flora luar biasa menyampaikan ke kita. Itulah visi misi gereja. Gereja ini dipanggil untuk membuat saudara jadi murid Kristus. Gereja ini dipanggil untuk membangkitkan anak-anak muda. Makanya ini mohon maaf tapi nggak apa-apa ya. Tadi saya lihat selama praise and worship anak-anak ada di belakang. Please, mulai minggu depan anak-anak kecil biar nyanyi di depan, bikin ribut, nanti keluarnya susah, nggak apa-apa. Kita mau kasih lihat, kita peduli dengan mereka, kita mau kasih lihat mereka lah masa depan kita. Anak-anak please nyanyinya di depan. Dan waktu anak-anak di depan mereka akan belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gereja ini dipanggil untuk itu. Gereja ini dipanggil untuk menjadikan anak muda dan saudara semua jadi pemimpin. Bukan untuk kepentingan gereja, untuk saudara kok. Tapi itulah panggilan buat gereja. Gereja ini dipanggil untuk membuat saudara juga tapi jadi orang yang misioner.
yang peduli kepada misi. Gereja ini dipanggil juga untuk membuat saudara menjadi orang yang bertanggung jawab secara sosial. Kita punya tanggung jawab terhadap lingkungan kita. Matius 16 ayat 18. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Bilang gitu ya. Jadi apa artinya apa? Buat saya artinya tidak ada yang bisa menggagalkan, membatalkan, membuat tidak terjadi visi dan misi yang Tuhan berikan kepada gereja. Yang tema kita tahun ini sama-sama adalah The Year of Miracle. Ya kan? Saudara udah alami belum? Kalau belum gak apa-apa, percaya terus. Karena inilah tema kita bersama. Bukan cuma Manado, bukan cuma Indonesia, bukan cuma Asia soalnya. Every nation seluruh dunia. Kita percaya ini adalah the year of miracle bagi kita. Supaya orang kenal Yesus. Jadi sedikit lebih jauh lagi saya mau berbicara kepada gereja. Itu juga buat gereja. Karena Tuhan bilang, Markus 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sedikit lebih jauh lagi, saya mau ajak semua saudara, karena gereja lebih dari sekadar gedung. Gereja adalah kita bersama-sama, mari kita meresponi sedikit lebih jauh lagi. Jadi bukan cuma duduk, tapi meresponi amanat agung Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Saudara, membangun gedung ini luar biasa gedungnya. Betul nggak? Saya waktu datang ke ruangan ini, wah luar biasa sekali. Bikin saudara bisa nyaman kan kebaktian kan? Betul. Ruangan ini, tempat seperti ini diciptakan supaya saudara nyaman berbakti. Tetapi apakah cuma sampai di situ? Sedikit lebih jauh lagi. Berarti ini bukan cuma buat saudara. Ini investasi besar untuk bikin orang di luar, orang yang terhilang, masuk, datang, berbakti bersama-sama dengan saudara. Saya melihat tempat ini penuh. Saya melihat tempat ini bisa jadi 2 kali kebaktian. Saya melihat tempat ini bisa jadi 3 kali kebaktian. Kalau saudara lihat kursi terbatas. Tapi tahukah saudara, ini tempat tidak terbatas. Karena mau 3 kali, mau 4 kali, mau 5 kali. Kita bisa lakukan kebaktian, betul tidak? Tetapi perlu keberanian untuk sedikit lebih jauh lagi. Dan Tuhan, bakar jemaatmu dengan Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bakar kami secara pribadi, bakar kami sebagai gereja. Dan biar nama Tuhan kami muliakan, nama Tuhan kami tinggikan. Bangkitkan kekuatan kami Tuhan. Bangkitkan kegairahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdiri. Saya mau ajak kita memuji Tuhan. Ayo. Mary, come on Mary. Tuhan. Sama-sama katakan. Laut bergelora, gunung pun bersorak, segala ciptaan bagi pemujian. Katakan perbuatannya besar. Haleluya. Karena Tuhan telah datang dalam hati saudara dan saya.
kasih Tuhan akan firman-Mu. Firman-Mu memberi kami kekuatan. Lewat firman yang sudah dilepas tadi Tuhan, kami mempunyai keberanian untuk dapat percaya kepada janji Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat, saya ingin baca dalam Yesaya 41 ayat 10. Mungkin saat ini saudara untuk melangkah sedikit lama, sedikit jauh lagi, ada dalam ketakutan, dalam kebimbangan. Tapi demikianlah firman Tuhan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Bahwa Allah menjamin kepada saudara bahwa Dia tidak pernah membiarkan, bahkan Dia memegang dengan tangan kanannya, tangan yang gagah perkasa. Percayalah itu, bahwa ada jaminan Tuhan. Sekarang bagaimana untuk kita mau untuk sedikit jauh lagi untuk melangkah? Karena kita percaya bahwa Allah yang berjanji, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menjaga, melindungi, dan memberi kita kekuatan untuk dapat melangkah sedikit jauh lagi. Kami percaya akan firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau yang menjaga kami, bahkan Engkau memberi kami kekuatan, kemampuan, keberanian untuk dapat kami melangkah sedikit jauh lagi Tuhan. Sebab di sana ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kami. Aku berdoa saat ini Tuhan, Engkau memberikan kami keberanian, kepercayaan bahwa Engkau Tuhan menjadi jaminan di dalam kehidupan kami ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa Tuhan, semoga segala yang baik yang ada di atas langit dan segala yang baik yang ada di bawah tanah, Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami pulang dengan sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam nama Yesus menyertai kami di dalam nama Yesus. Amin.